Nama saya Helena Intani Mariska SPD, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Universitas Patimura Ambon. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja membuat video pembelajaran dengan materi kelas 11 semester 2 tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Saya berharap ada masukan dan saran dari dosen penguji untuk perbaikan saya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kalian semua diberi sehat sehingga bisa seperti biasa kita belajar. Karena dengan belajar kalian menjadi pintar dan cerdas. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apapun itu ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat di hidup kalian. Amin. Silakan berdoanya di panggung. Guru siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah siap belajarnya? Siap. Kondisi kelasnya sudah rapi, bersih. Coba cek kiri kanan, apakah masih ada sampah? Sudah bersih? Ya. Kita absen dulu ya. Mau mengecek kehadiran kalian. Adi Pratama hadir. Agnisa hadir. Ajeng hadir. Delia Paramita hadir. Erja hadir. Lisna hadir. Revina hadir. Irfan hadir semua ya? Hadir. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Jadi kita lagu Satu Indonesia Satu Bangsa. Semuanya berdiri. Kompetensi dasar menganalisis faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini apa? Peserta didik menganalisis faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Tujuan yang kita mau capai setelah kalian membahas atau belajar tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ini tujuan pembelajarannya. Boleh
Silakan, ada yang mau membaca? Berdiri saja. Silakan. Siapa? Rangga. Tujuan pembelajaran, aspek pengetahuan. Setelah melalui kegiatan membaca epir, diskusi dan tanya jawab peserta didik dapat menganalisis faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan kritis, cermat dan tepat. Aspek keterampilan. Dengan penerapan model pembelajaran PBL melalui metode diskusi di kelas, peserta didik dapat menyaji dalam identifikasi secara kelompok, kolaboratif, hasil pemecahan masalah tentang faktor pendorong dan penghambatan persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik, kritis dan cermat. Nah, seperti sebelumnya kita telah membahas materi tentang nilai-nilai Pancasila. Ibu mau menayangkan gambar. Ini gambar apa? Gangga atau Gangga Pancasila. Apa yang kalian tahu tentang Gangga Pancasila? Lambang negara. Lambang negara. Terus apa lagi? Dijadikan semboyan. Apa? Bineka Tunggal. Seperti yang kita mau bahas sekarang, ada kaitannya dengan materi yang mau kita bahas. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika itu kan menjadi salah satu faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Ini menjadi salah satu faktor pendorong. Tapi berbeda lagi dengan video yang mau Ibu tayangkan. Sementara itu, saudara, di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, tawuran remaja menembakkan seorang remaja mengalami luka bacok. Diduga mereka sudah janjian melakukan tawuran lewat media sosial. Situasi yang mencekam ini, saudara, terjadi di wilayah Cilincing, Jakarta Utara, Selasa sore. Dua kelompok remaja saling serang dan mereka membawa senjata tajam. Warga di pemukiman pun ketakutan. Akibat peristiwa ini, seorang remaja terluka akibat sabetan senjata tajam di bagian kaki. Diduga para remaja ini, saudara, sudah janjian di media sosial untuk melakukan tawuran. Lebih dari peristiwa berulang, warga akan menutup pintu gerbang di belakang rumah. Setelah Ibu barusan menayangkan gambar dan tayangan video, coba siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan apa yang kalian dapat pahami tentang Burung Garuda atau Bineka Tunggal Ika itu ya, dan video tawuran antar pelajar. Boleh berdiri, bisa. Setelah kami melihat foto dan video yang tadi Ibu kasih, Iya. Yang pertama ini adalah faktor pendorong Iya. persatuan dan kesatuan, sedangkan di video tadi sudah jelas itu adalah faktor penghambat yang bertentangan dengan Pancasila ya Bu. Tangan itu kontradiktif ya, berlawanan. Yang satu menunjukkan sebagai faktor pendorong persatuan dan kesatuan, sementara video yang itu menayangkan tentang hal yang memang menjadi penghambat persatuan dan kesatuan, terjadinya tawuran antar pelajar. Ya. Sekarang mulai ke materi ya. Bisa terlihat dengan jelas? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Coba siapa yang mau jawab atau bisa jawab faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa itu apa aja? Berdiri.
menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa apa aja? Silahkan. Mau disalangi boleh, berdiri nis. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, yang pertama tadi aku Garuda Pancasila, terus tadi Sumpah Pemuda sama Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ya. Itu jawaban dari Lisa. Ya. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan itu yang pertama ada Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama Sumpah Pemuda. Kalian tahu kan tiap tanggal berapa diperingati Hari Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Itu diperingati sebagai Sumpah Pemuda. Di mana waktu itu, jadi Sumpah Pemuda itu merupakan suatu keputusan para pemuda dan menjadi tonggak sejarah ya untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Para pemuda memutuskan bahwa Indonesia itu satu tanah air, satu bangsa dan satu bangsa. Itu Sumpah Pemuda yang merupakan jadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua Pancasila. Apa Pancasila? Silakan. Dasar negara. Selain menjadi dasar negara, Pancasila menjadi apa lagi? Ideologi negara. Ini ya Pancasila. Satu menjadi dasar negara. Yang kedua ideologi negara. Apa lagi? Pancasila. Apa lagi? Landasan. Terus alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa. Itu Pancasila. Berikutnya Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda satu. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, satu visi misi, satu ideologi. Meskipun Indonesia itu negara yang beragam sukunya, adat budayanya, agamanya, tapi itu tidak menjadi penghalang Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tuh ya, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ini faktor pendorong. Sekarang sebaliknya, yang menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, ini bisa jadi pemicu penghambat persatuan dan kesatuan. Dengan adanya keberagaman itu akan menimbulkan perpecahan, tapi tidak untuk bangsa Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia itu beragam suku, budaya, agama, tapi tetap bersatu. Menjunjung tinggi nilai-nilai perubahan atau nilai-nilai persatuan. Karena gini, sebagai bangsa yang besar itu tidak boleh menolak perubahan. Apapun itu bentuk perubahan atau perbedaannya, kita terima sebagai suatu hikmah, itu kan? Kita terima sebagai suatu hikmah dan kita bersyukur karena dengan berbeda itu segala sesuatunya menjadi indah. Tuh, ya. Itu untuk poin pertama. Kedua, geografis. Untuk poin geografis ini, bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau. Dengan letak geografisnya yang berbeda-beda, pulaunya yang banyak, itu juga bisa menjadi pemicu atau menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dengan beda daerah, beda kebudayaan, bisa saja orang bersikap individualisme kan. Saya
Siapa yang tahu arti dari etnosentrisme? Boleh. Melebih-lebihkan budaya sendiri. Nah, melebih-lebihkan budayanya sendiri dan menganggap rendah budaya orang lain. Tidak boleh. Karena tiap daerah mempunyai budayanya masing-masing, punya kekhasan masing-masing. Ya, jadi tidak boleh saling mengejek, menghina. Tapi jadikan budaya orang lain itu meskipun tidak sesuai dengan kebiasaan kita, tidak sesuai dengan pemahaman kita, kita terima. Dengan cara apa? Saling menghargai dan saling menghormati. Tuh. Poin keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Ini kenapa? Nilai-nilai budaya bangsa bisa lemah. Biasanya Bu ada bangsa asing yang masuk budaya Nah, gitu. Pengaruh dari budaya asing. Pengaruh budaya asing itu bisa secara langsung atau tidak langsung. Kenanya, jadi ada kontak langsung atau tidak. Kalau langsung, mungkin ya kita bergaulnya dengan orang-orang asing. Ketika ada turis datang bermukim di Indonesia, kan kebiasaannya apa kita tiru. Terus kalau secara tidak langsung bisa kalian melihat dari media sosial banyak sekali. Karena sekarang itu zamannya literasi digital. Apapun itu kalian akses dari internet. Kalian mau tahu apapun itu tinggal klik Google, gitu kan? Iya. Ada semua. Makanya harus apa ya? Harus bijak dalam bermedia sosial. Nah, sama juga dengan pengaruh budaya asing. Kalau contoh ini, yang terasa sangat terasa pengaruh budaya asing oleh kalian itu apa? Kebiasaannya apa? K-pop Korea ya? Iya. Demam K-pop. Kita lupa lagu Indonesia, kan? Tapi yang tahunya lagu K-pop Korea. Nah, itu juga salah satu melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai kita tertindas oleh budaya orang asing. Apalagi selain itu? Yang kedua, cara berpakaian. Ini kan serba terlihat, serba terbuka. Padahal kan kalian tahu kalau kita berpakaian seperti itu bisa mengundang kejahatan. Karena kejahatan itu datang ketika ada kesempatan, peluang, ketika tidak ada niat pun pas terlihat muncul niat berbuat jahat. Jadi kita hindari hal itu. Banyak hal budaya asing yang memang seharusnya kita tidak tiru, ya. Kalian bijak-bijaklah memilih yang baik, silahkan tiru, tapi yang tidak sesuai dengan etika atau norma yang ada di Indonesia lebih baik ya dihindari. Poin yang terakhir yang menjadi faktor penghambat itu pembangunan tidak merata. Nah, ini juga bisa menyebabkan faktor penghambat. Contohnya kalau daerah yang satu sudah maju, kita belum terjadilah kesenjangan sosial, kan? Kenapa ini maju, ini tidak? Sebenarnya untuk daerah kita ini Ranca, Buaya itu sudah bagus, jalan sudah oke, daerah pariwisatanya juga sudah bagus. Tinggal kita sebagai putra daerah harus bagaimana memelihara, menjaga, itu ya, itu saja. Kalau tidak bisa memberikan kontribusi, kita menjaga dan memelihara. Itu materi yang disampaikan untuk kesempatan kali ini ya. Yang pertama faktor pendorong, yang kedua faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Sebelum memulai kelompok, ya kita briefing dulu. Coba berdiri semua. Biar tadi kelihatan ada yang keluar berarti langsung ya. Ya, ya. Coba.
bilang mundur kalian? Aku bilang kanan kalian? Siap. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Oke, sudah konsentrasi. Kalian sudah mempunyai kelompok? Nah, ada berapa kelompok? Oke, ya. Ini kelompok satu mana? Kelompok dua. Tiga. Empat. Kalian dengar dulu ya. Tapi boleh kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Setelah kalian belajar tentang materi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, tadi itu kesimpulan kelompok ya. Yang pertama, kalian harus mencari peristiwa atau kejadian dari berbagai sumber yang menjadi faktor pendorong atau penghambat. Tapi di sini Ibu tegaskan kalian mencari masalah atau peristiwa tentang faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Setelah kalian dapat masalahnya itu atau peristiwa itu, lalu kalian beri solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah kalian beres kerjanya, berkelompok nanti presentasi ke depan, ya bisa berurutan atau acak. Siapa aja yang siap tampil ke depan boleh, atau mau berurutan dari kelompok satu boleh. Kalaupun mau acak terserah. Yang penting tertib dan tahu kan aturan kelompoknya bagaimana? Tidak saling memojokkan. Kalau ada hal yang kurang tidak dimengerti, silakan bertanya. Nah ini, mereka tahukan jenis peristiwanya apa, kronologis peristiwa kejadiannya apa, solusi atau penyelesaian, dan tindakan pencegahan. Silakan kalian. Pelanggaran lalu lintas, jadi kita pertanyaan Gimana? Ada yang boleh? Ada yang kurang paham? Sudah? Oke, ini mau acak atau betulan? Acak. Siapa dulu? Boleh kelompok berapa dulu? Atau mau kelompok satu dulu? Boleh, silakan. Kelompok satu tampil dulu. Yang lainnya bertanya, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan
maraknya tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar begitu marak diberitakan di berbagai media, apalagi dalam era keterbukaan informasi seperti ini. Di media televisi atau media online lainnya, ada saja peristiwa tawuran yang akhirnya mengakibatkan luka-luka, bahkan ada yang meninggal dunia. Hal ini sangat ironis sekali, di mana tawuran justru terjadi antar pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa. Pelajar yang merupakan agent of change atau generasi perubahan seharusnya menjadi generasi yang siap dan tangguh untuk meneruskan perjuangan bangsa dalam upaya keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI. Dan sudah dipastikan tawuran antar pelajar tersebut menjadi salah satu penghambat dari persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, diperlukan solusi melalui analisis yang mendalam untuk memecahkan permasalahan ini, sehingga akhirnya peristiwa tawuran tersebut tidak berlarut-larut. Lebih jauhnya lagi bisa dihilangkan bersama sekali. Setelah kami analisis dari berbagai peristiwa tawuran antar pelajar yang ditayangkan di berbagai media, ada beberapa penyebab terjadinya tawuran antar pelajar tersebut. Di antaranya, yang pertama, satu, adanya permusuhan menahun. Permusuhan yang telah lama terjadi di antara dua kelompok. Karena sudah bermusuhan, jadi hal apa saja bisa memicu terjadinya perkelahian massal atau tawuran. Yang kedua, adanya basis atau barisan siswa. Ini biasanya terjadi di sekolah. Biasanya basis dibentuk oleh sekelompok pelajar yang menggunakan bus atau memiliki rute bus yang sama saat berangkat sekolah atau pulang sekolah. Yang ketiga, kecerdasan emosi. Salah satu penyebab tawuran adalah faktor kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi seseorang bisa dipengaruhi apa saja, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun pergaulan di luar sekolah. Biasanya pelaku tawuran cenderung cepat emosi dan ingin menyelesaikan permasalahan saat itu juga. Hal ini dikarenakan emosi yang lepas kendali dapat membuat orang pandai menjadi bodoh karena kehilangan kontrol emosinya. Hal tersebut juga terjadi pada siswa yang sedang terlibat tawuran, yang juga diprediksi kehilangan kendali terhadap emosinya. Sehingga konsep ini dipandang perlu sebagai salah satu alternatif solusi dari penyelesaian masalah tersebut. Dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh tawuran antar pelajar, kita dapat melakukan berbagai macam solusi terhadap tawuran antar pelajar, seperti menciptakan lingkungan yang baik, dan semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa adanya perselisihan. Dan dari banyaknya pelajar yang melakukan tawuran, diantaranya adalah mereka yang memiliki pendidikan agama yang minim. Karena di dalam agama diajarkan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Mungkin itu saja sekian penjelasan dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan. Ada kelompoknya. Ya, berdiri. Sebutkan di kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang akan kamu lakukan untuk menghindari diri dari persoalan tawuran antar pelajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaannya. Tidak mudah terpengaruh dengan ajakan teman, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif seperti ekskul. Dan kelompok 4 akan menjelaskan tentang faktor penghambat dari pelanggaran lalu lintas. Berdirinya kami di sini bukan tidak dikasih solusi, melainkan mempresentasi hasil pekerjaan dan KPD kami bersama teman-teman. Kerusuhan antar pendukung klub sepak bola. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari analisis kami, yaitu geng motor yang meresahkan masyarakat. Sudah selesai semuanya, lakukan presentasi. Silakan kalian kembali ke posisi masing-masing.
pembelajaran kita hari ini mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan masyarakat memiliki nilai-nilai yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu nilai kebersamaan, nilai kebebasan, kekeluargaan, persaudaraan, dan lain-lain yang menjamin keselamatan dan kenyamanan bersama. Serta manfaat dari persatuan dan kesatuan dapat memperkuat pertahanan negara, mewujudkan kehidupan yang searah, bergotong royong, dan berbagai macam manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan dapat menciptakan kemakmuran bangsa atas kerjasama yang baik tanpa adanya konflik di dalamnya. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, ya, sudah selayaknya, sepatutnya kita mempunyai sikap toleransi yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghargai, saling menghormati, sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Hari ini Ibu mau tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi faktor pendorong dan penghambat kesatuan dan kesatuan bangsa. Kita kuis ya. Durasi waktu satu soal 1 menit setengah ya. Kalian baca dengan teliti. Lihat nilainya berapa. Ini udah masuk semua ya? Ibu mulai kuisnya. Mulai Bu. 19. 19. Udah? Udah ya? Ibu mulai. Siap. 1, 2, 3. Mulai. Bismillah. Menurut Bradley,
pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Untuk penugasan minggu depan, Ibu kasih tugas ada di LKS yang kalian punya halaman 10 bagian B ya. Jadi kompetensi ada. Baru 6. Itu untuk PR-nya. Motivasi kalian terakhir nih ya untuk kalian. Kebaikan di dunia ini jauh melebihi kejahatan. Kemanusiaan kita bersama melampaui perbedaan kita. Dan respon kita yang paling efektif terhadap teror adalah kasih sayang, persatuan, dan cinta. Jadi kita harus cinta damai, junjung tinggi persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah pertemuan kita kali ini selesai. Ibu harap ilmu yang kalian dapat dan bisa bermanfaat ya, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga minggu depan kita bisa berkembang kembali. Maka lanjutkan materi berikutnya. Duduk siap. Sudah belajar dan terlama, janganlah mati dimulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Ibu Guru.